Claudia bab 16. Rencana Dodit berhasil. Yayu menatap Bobby. Ucapan pria itu tidak membuatnya percaya. "Maaf, jika mau bercanda jangan di sini," ujarnya. Oke. Aku bukan mencari produk kecantikan. Aku mencari kamu," sahutnya jujur. "Bapak sudah menemukanku, jadi silakan." Yayu menunjuk ke arah lain. "Aku ingin bicara denganmu," pinta Bobby. "Maaf Pak, aku sedang bekerja," tolak Yayu. "Jam berapa kamu pulang?" tanyanya lagi. "Jam 6, sahutnya bohong. "Baiklah, aku akan menjemputmu." Bobby segera berlalu meninggalkan Yayu. Gadis belia itu mendengus kesal, dan ketika berbalik, ada SPG lain di belakangnya. "Siapa pria tampan tadi?" tanya seniornya. "Oh, Anu, teman suami mbakku," sahutnya. "Sepertinya dia menyukaimu." Yayu hanya tersenyum menyengir. Semua orang pasti bisa menilai jika Bobby menyukainya. Bukan hanya sikap pria itu, tapi tatapannya juga dapat diartikan orang lain. "Oh iya, kalau pulang ke kos naik angkutan apa ya?" tanya Yayu. Temannya menjelaskan angkutan apa yang harus digunakannya untuk sampai di tempat kos. Dengan cepat, gadis belia itu mengerti. Dia tidak ingin bergantung pada Robi ataupun Lucy. Dia harus mandiri, seperti yang dikatakannya kepada Gigi. Kalau dia harus menjadi mandiri dan sukses seperti Gigi. Nani terkejut ketika melihat anak buah Dodi ada di depan rumahnya. "Mau apa kalian?" serunya tidak suka. "Pak Dodi menyuruh kami menjemputmu." "Aku tidak mau berurusan lagi dengannya. Jadi pergi kalian dari sini," teriaknya. Nani sengaja teriak agar warga tahu jika dia akan diculik Dodi. "Apa kamu tidak ingin melihat anakmu?" "Dodit!" teriaknya panik. "Apa kalian lakukan pada anakku?" teriaknya sembari menuding wajah seorang anak buah Dodi. Anak buah Dodi membawa Nani secara paksa. Wanita itu terus memberontak, tapi tenaganya tidak dapat melepaskan genggaman kedua tangan pria itu. Warga yang ada di situ hanya memperhatikan, tidak ada yang berani membantu. Bahkan teman-teman gerumpi Nani tidak ada yang membantu. Mereka hanya menjadi penonton. "Lepaskan!" teriak Nani. Ketika berada di dalam mobil, Nani terus berteriak. Tak henti-hentinya dia berusaha untuk turun dari mobil. Karena kesal, satu orang anak buah Dodi menampar wajah Nani. "Sekali lagi kamu teriak, aku tampar lebih parah dari ini," ancam pria itu. Nani menangis. Tamparan itu sangat menyakitkan. Karena tamparan itu dia menjadi diam. Tadinya berteriak seperti orang kesurupan. Sekarang dia diam dan patuh. Sampai mobil berhenti di pekarangan rumah Dodi, dia masih diam. Dia dibawa masuk ke dalam rumah. Dan ketika melihat anaknya sedang duduk santai di kursi, membuatnya bingung. Dia berpikir anaknya disiksa atau malah dibunuh. "Dodit," Nani segera menghampiri anaknya. Dia memperhatikan wajah, tangan, serta kaki anaknya. Memeriksa apakah ada bekas pukulan atau penyiksaan dari Dodi. Tapi tidak ada bekas sama sekali di sekujur tubuh anaknya. Yang ada pipinya yang berbekas jari tangan. "Kenapa dengan wajah ibu?" tanya Dodit sembari memegang pipi ibunya. Nani tidak menjawab. Dia hanya melirik ke arah anak buah Dodi. "Siapa yang melakukan ini?" tanya Dodit sembari menunjuk ke arah pipi ibunya. Dia berbicara cukup keras agar suaranya dapat didengar semua orang yang ada di ruangan itu. "Jawab!" bentak Dodit. Tapi tidak ada yang mau menjawab. Karena kesal, Dodit segera beranjak dari kursi. Dia membalik meja yang ada di depannya. Sampai gelas yang ada di atas meja pecah. "Siapa yang menampar ibuku?" teriaknya lagi. "Dodit," Nani menenangkan anaknya. Dodi menatap anak buahnya. Lalu anak buahnya maju beberapa langkah. "Aku yang telah menampar ibumu. Ibumu terlalu berisik," saut pria itu. Dodit segera mendekati pria itu. Dia langsung menampar balik pria itu. "Seperti ini caramu menampar ibuku, bukan?" teriaknya. Dodi hanya diam, tidak ada yang melarang Dodit. Hal itu membuat Nani bingung. Dodit bukan hanya menampar, dia juga memukul sampai menendang perut pria yang telah menampar ibunya. "Sekali kamu tampar ibuku, berpuluh-puluh kali aku balas," teriaknya. "Dodit, sudah." Nani menarik tangan anaknya. "Ibu sudah tidak apa-apa. Sekarang kita pulang," ajak Nani. "Kita tidak akan meninggalkan rumah ini," saut Dodit sembari menatap Dodi. "Aku akan menjadi mantunya." Dodit menunjuk ke arah Dodi. "Dit, ibu tidak mau berurusan lagi dengannya. Kita pulang saja." Nani menarik tangan anaknya. "Baiklah, karena ibu memaksa." Dodit mau mengikuti ibunya. "Tunggu," panggil Dodi. Dodi dan ibunya berhenti dan langsung menoleh. "Bukannya kamu akan menikah dengan anakku?" ujar Dodi. "Aku akan menikahi anakmu, tapi dengan syarat 1/4 dari semua tanahmu untukku." "Apa?" Dodi terkejut. "Kamu ingin memerasku?" bentak Dodi. "Ya begitulah, anggap saja itu mahar untukku," saut Dodit santai. "Mahar? Mahar itu untuk calon pengantin wanita, bukan pria," teriak istri pertama Dodi. "Itu kalau calon mantumu mampu, tapi calon mantumu tidak mampu." "Mas, biarkan saja dia pergi. Kita pikirkan jalan keluarnya."
Bisik istri pertama yang tidak mau melanjutkan rencana menikahkan Dodit dengan Bunga. Aku hanya ingin mengatakan kepada kalian, apa kalian sudah melihat ponsel anak kalian? Dodit dan ketiga istrinya saling menatap. Pasti kalian tidak tahu apa yang disembunyikan anak kalian. Istri pertama Dodit segera masuk ke dalam kamar. Dia langsung mengambil paksa ponsel anaknya. Bu, jangan. Bunga berusaha untuk meraih ponselnya dari tangan ibunya. Wanita itu langsung memeriksa galeri yang ada di ponsel anaknya. Ketika melihat itu, membuatnya teriak. Apa ini? Teriaknya sembari menampar anaknya. Dodit segera berlari ke kamar anaknya. Begitupun dengan istri yang lain. Ada apa? Tanya Dodit. Istri pertama langsung menunjukkan ponsel anaknya. Ketika melihat itu, Dodit langsung menampar anaknya. Sebuah foto berciuman ada di dalam ponsel Bunga. Aku akan berkata jujur pada kalian. Kalau aku tidak melakukan apapun, aku tidak mengambil perawan anakmu. Aku hanya mengerjai kalian. Awalnya aku ingin memanfaatkan itu. Tapi setelah aku pikir-pikir, menikah dengan anak yang menyukai sesama jenis membuatku berpikir 1000 kali. Jelas Dodit jujur. Selamat tinggal. Dodit membawa ibunya pergi dari rumah itu. Tunggu! Suara Dodit menghentikan langkah Dodit dan ibunya. Aku akan menyerahkan seperempat tanahku kepadamu. Tapi dengan syarat kamu akan menikah dengan anakku, ujar Dodit. Mas Dodit? Istri kedua dan ketiga protes. Ini tidak bisa dibiarkan. Dia bisa menyebarkan ke orang kampung. Belum lagi penyakit Bunga. Dia harus sembuh. Bisik Dodit kepada kedua istrinya. Baiklah, jika itu kemauan kalian, aku tidak bisa menolak. Persiapkan saja surat-suratnya, ujar Dodit sembari berlalu. Nani menatap anaknya dengan tatapan bingung. Sebenarnya apa yang terjadi? Tanya Nani bingung. Ibu tidak perlu memikirkan apa-apa sekarang. Anakmu akan segera menikah. Sahutnya yang tidak ingin membahas masalah penyakit Bunga. Nani langsung menghentikan langkahnya sembari menarik tangan anaknya. Kamu mau menikah? Menikah dengan anak kecil, dan sekarang bukan anak ingusan yang kamu urus, tapi penyakitan. Nani menekan kata penyakitan di ujung. Kamu tahu, itu adalah penyakit. Bagaimana caramu mengubah anak kecil itu menjadi anak perempuan kalau dia sudah punya kelainan? Seru Nani lagi. Ya tidak perlu diubah, sahut Dodit santai sembari berlalu. Nani mengikuti langkah anaknya. Jika orang kampung tahu kalau istri kamu punya kelainan, apa itu bukan menjadi aib? Pernikahan ini hanya sementara dan akan ditutupi, sahut Dodit. Sementara? Nani bingung. Apa maksudnya? Dia terus mengikuti langkah anaknya. Setelah aku mendapatkan kekayaan Dodi, aku akan mencampakkan anak kecil ingusan itu. Aku juga tidak mau menikah dengan anak yang tidak normal. Dada rata, sekarang malah suka sesama jenis. Dodit menunjukkan ekspresi jijik. Apa kamu pikir bisa mendapatkan hartanya? Nani penasaran. Bisa, sahutnya yakin. Ketika Dodit dan Nani pulang, Bunga habis dicubit ibunya. Mereka malu dengan sikap anaknya. Mereka merasa Bunga lugu. Tapi diam-diam anaknya menyimpan bangkai, yaitu kelainan yang jika diketahui orang kampung akan mencoreng wajah mereka. Buat malu. Ibu pikir kamu pendiam. Ternyata pendiammu menyimpan penyakit, seru ibunya sembari mencubiti Bunga. Ampun Bu, rengek Bunga sembari menangis. Kamu akan menikah dengan Dodit, seru Dodi. Anak kecil itu menggelengkan kepalanya. Tidak ada penolakan. Jika kamu masih menemui anak itu, akan bapak gundul rambutmu, ancam Dodi. Jam 5 tepat, semua mulai bersiap-siap pulang. Begitupun Yayu juga bersiap-siap pulang. Dia dan teman-temannya langsung berlalu. Dia ingin naik angkutan umum. Tapi ketika ingin menyeberang, seseorang memanggilnya. Gadis belia itu menoleh. Terlihat Chef Robi berada di tempat parkir. Pria itu sedang menutup pintu mobil dan berjalan mendekatinya. Mau kemana? Tanyanya. Sahutnya gugup, sembari menoleh ke arah teman-temannya yang sebagian sudah menyeberang. Ayo, Chef Robi menunjuk ke arah tempat parkir. Chef, aku mau pulang naik angkutan umum saja. Terima kasih karena telah banyak membantu. Tidak Yayu, aku sudah berjanji kepadamu untuk mengantarkanmu pulang. Jika Gigi tahu, pasti dia marah. Chef Robi kembali menjual nama Gigi. Terlihat seseorang datang menghampiri mereka. Pria parubaya datang mendekat. Mbak Yayu? Tanya pria itu. Iya, sahut Yayu. Saya disuruh Ibu Gigi menjemput Mbak, ujar pria itu. Oh baik Pak. Yayu ingin melangkahkan kakinya, tapi Chef Robi menghadang langkahnya dengan berdiri di depannya. Kamu pulang denganku, ujarnya dan menoleh ke arah bapak itu. Bapak bisa pulang. Saya akan menghubungi Gigi, ujar Chef Robi lalu menghubungi nomor Gigi. Gigi, aku yang akan mengantar Yayu, ujarnya sembari melirik gadis belia itu. Aku mengundang Yayu makan malam di rumah, sahut Gigi dari ujung sana. Baiklah, kami akan datang ke sana, sahut Chef Robi lalu menutup panggilan itu. Ayo, ajak Robi sembari mempersilakan Yayu jalan lebih dulu. Yayu tidak bisa menolak. Dia berjalan menuju tempat parkir bersama dengan Robi. Ketika pria itu ingin membukakan pintu, Yayu langsung menegurnya. Chef, aku bisa melakukannya.
Tidak perlu membukakan pintu untukku, larangnya. Ya, aku tahu kamu bisa, tapi kamu seorang wanita, sautnya sembari tetap membukakan pintu mobil. Memangnya kenapa dengan wanita? Tanyanya Ayu masih berdiri di dekat pintu mobil. Wanita harus diperlakukan dengan baik dan lembut, sautnya sembari menggerakkan kepalanya ke arah mobil. Yayu menelan salivanya. Entah kenapa, perkataan pria itu membuatnya susah menelan. Bersambung.